Halo teman-teman semua, senang banget kita bisa ketemu lagi di dalam ibadah mahasiswa Campus Connection minggu ini. Semoga kita semua dalam keadaan baik, sehat, semangat menjalani hari-hari, entah itu lagi sibuk tugas, skripsi, magang, lagi kerja praktek di kota lain, atau mungkin ada juga di antara teman-teman yang lagi menikmati libur di sela-sela semester ini. Oke teman-teman, senang bisa kembali bersama di tempat ini secara online, dimanapun kita berada. Saya percaya kita bukan cuma ngumpul, tetapi kita sama-sama belajar untuk semakin mengenal Tuhan dan semakin mengerti bagaimana caranya kita hidup sesuai dengan kehendaknya. Hari ini teman-teman, kita sudah memasuki minggu yang ketiga dari seri kita bulan ini tentang integritas yang utuh di hadapan Allah dan manusia. Hari ini kita mau ngomongin salah satu tantangan terbesar lagi dalam menjaga integritas kita, yaitu kita mau bicara tentang godaan untuk kompromi. Nah, sebelum kita berlanjut lebih jauh, mari sama-sama kita berdoa, menyiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih kami hari ini masih bisa ada, kami masih bisa beribadah secara online. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami buka hati kami buka pikiran kami siapkan fokus kami hanya untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Hidup itu soal pilihan, dan setiap pilihan kita membentuk siapa kita nanti. Teman-teman, quote ini sederhana tapi memiliki satu makna yang dalam. Karena seringkali kompromi itu berawal dari satu pilihan kecil. Dan pilihan itu bisa membawa kita semakin mendekat atau semakin jauh dari siapa kita seharusnya di hadapan Tuhan. Oke, sebelum kita mulai lebih lanjut, saya mau mengajak kita untuk berpikir sebentar. Dimanapun teman-teman berada, angguk-angguk kepala kalau kalian pernah mengalami salah satu hal ini ya. Yang pertama, pernah kepikiran nyontek pas ujian? Meski akhirnya nggak jadi, atau jadi mungkin. Yang kedua, pernah mikir, tugas kelompok ini nggak aku kerjain lah, toh ada temen lain yang handle. Yang ketiga, pernah ada di situasi di mana kalian tahu itu salah, tapi sempat kepikiran untuk, udahlah kompromi deh sekali ini aja. Ada teman-teman? Di antara 3 hal yang barusan disebutkan. Jangan khawatir, tidak ada yang ngejudge, karena ini bukan sesi menghakimi, tapi ini menjadi tanda bahwa kita semua, termasuk saya, kita pernah ada di titik godaan untuk berkompromi. Jadi hari ini yuk kita sama-sama belajar. Bukan karena kita mau kelihatan lebih baik dari orang lain, kita kelihatan sempurna, tetapi karena kita mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Hari ini kita mau belajar dari kisah Yusuf, tokoh yang menurut saya ini integritasnya diuji habis-habisan gitu. Dari dia kita bakal melihat bagaimana cara kita menjaga hati dan sikap di tengah godaan untuk kompromi. Dan kenapa integritas itu layak diperjuangkan? Walaupun kadang ada harga yang mahal yang harus dibayar. Saya ajak kita untuk membaca dulu kisahnya yang dituliskan di dalam Alkitab. Kita lihat Kejadian pasal 39, secara khusus ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12. Ayat yang ke-7. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Ayat yang ke-8. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ayat yang ke-10. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu, seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku.
Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Teman-teman, hal pertama yang bisa kita pelajari ada di dalam kalimat terakhir yang baru saja kita baca di ayat yang ke-12. Yaitu Yusuf memilih untuk lari dari godaan. Yusuf itu bukan cuma sekedar pekerja biasa, dia budak, tidak ada yang peduli sama kehormatannya, nggak ada yang mau bela dia kalau dia terjatuh atau dia tersangkut masalah. Istri Potifar bukan cuma godaan secara fisik, tetapi godaan kekuasaan juga. Kalau Yusuf mau kompromi, mungkin aja hidupnya jadi lebih nyaman. Gak ada yang bakal tahu karena istri Potifar itu punya satu posisi yang tinggi. Dan waktu itu gak ada CCTV, gak ada bukti digital, gak ada jejak digital itu teman-teman gak ada. Tapi apa yang Yusuf pilih? Dia bilang, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar dan berbuat dosa terhadap Allah? Teman-teman, Yusuf sadar bahwa dosa itu bukan cuma soal orang lain tahu atau nggak tahu. Dosa itu soal kita sama Tuhan. Integritas itu soal hubungan kita sama Tuhan. Bukan soal kelihatan baik di mata manusia. Bayangin kalau kita lagi ujian online, semua teman kita nyontek, saling lempar jawaban, kirim berbagi jawaban, nggak ada yang lihat, dosen juga nggak curiga, bahkan sistem ujiannya mungkin gampang banget diakalin. Dan di momen itu ada suara kecil dalam hati kita yang bilang, ya udahlah semua orang juga gini, kalau aku sendiri yang jujur nanti aku malah rugi, nilaiku jelek sendiri. Tapi di momen yang kayak seperti itu, siapa yang tahu? Teman kita nggak tahu, dosen nggak tahu, orang nggak tahu, tapi kamu tahu dan Tuhan kita tahu. Itulah saat integritas kita diuji. Apakah kita lebih pilih hasil bagus dengan cara curang? Atau kita pilih hasil yang mungkin biasa-biasa aja, tapi hati kita tetap murni di hadapan Tuhan. Brené Brown pernah menuliskan salah satu quotes yang berbunyi seperti ini. Integrity is choosing courage over comfort. Choosing what is right over what is fun, fast, or easy. And choosing to practice our values rather than simply professing them. Integritas adalah memilih keberanian daripada kenyamanan. Memilih apa yang benar daripada apa yang mudah, dan memilih untuk menjaga karakter meski tidak ada yang melihat. Nah teman-teman, dari cerita Yusuf tadi kita lihat Yusuf pilih untuk lari. Yusuf tahu lebih baik kehilangan bajunya daripada kehilangan panggilan Tuhan atas hidupnya. Kehilangan pekerjaannya di situ daripada kehilangan panggilan Tuhan keseluruhan untuk masa depannya. Kadang-kadang mempertahankan integritas itu memang harus berani untuk kelihatan bodoh di mata dunia. Tapi di mata Tuhan, itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Yusuf ngajarin kita satu hal yang penting teman-teman di sini. Godaan itu tidak usah dinegosiasi. Jangan main di area abu-abu. Kalau sudah jelas dosa, jangan ditawar. Jangan coba-coba dideketin, jangan coba-coba bernegosiasi. Tetapi instead of negosiasi, yang bisa kita lakukan adalah lari, tinggalkan godaan tersebut. Jangan berkompromi, jangan bernegosiasi dengan godaan tersebut. Hal yang selanjutnya, kompromi yang kecil membuka jalan untuk satu kejatuhan yang besar. Teman-teman, kalau kita perhatikan Yusuf itu bukan cuma menang dari godaan sekali dua kali. Tadi ayat yang ke-10 yang kita baca, di situ dituliskan, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf. Bukan sekali ya, berarti ini dibilang dari hari ke hari berarti sering. Untuk sekian waktu lamanya. Bisa setiap hari, bisa berapa hari sekali gitu. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Itu dicatat di ayat yang ke-10 teman-teman. Bukan cuma sekali nih. Ini setiap hari lah. Atau setiap ada kesempatan mungkin. Ya istri Potifar ya cobainlah, siapa tahu besok si Yusuf mau gitu. Belum mau, ya siapa tahu besoknya lagi mau gitu. Yusuf dicobai, dirayu, ditekan untuk dia bisa berkompromi. Dan bayangin kalau saja Yusuf bilang gini, ya udah deh aku temenin ngobrol sebentar deh gitu. Atau ya udah cuma nemenin dia sebentar lah, bukan berarti mau apa-apa. Kalau Yusuf kasih celah sedikit aja, kompromi itu akan semakin besar.
Godaan yang awalnya kecil jadi makin kuat. Seperti api yang kecil kemudian dikipasin, makin lama makin membesar, dan akhirnya membakar semuanya. Yusuf tahu bahwa dosa nggak pernah berhenti di langkah yang kecil. Dosa selalu mau lebih. Kalau kita buka pintu sedikit, lama-lama pintu itu jebol dan kita nggak bisa nutup pintu itu lagi. Dosa tuh kayak gitu teman-teman, kompromi kecil, kayak retakan kecil gitu ya. Satu retak yang kecil kalau kita biarin, lama-lama retaknya makin gede, dan akhirnya hancur. Begitu juga dengan hidup kita. Lama-lama menghancurkan seluruh karakter kita. Retakan yang kecil-kecil itu. Diterusin, menghancurkan kehidupan kita. Dan yang paling seremnya lagi, biasanya ada retakan kecil itu kita nggak sadar itu terjadi. Sampai akhirnya sudah keburu terlambat. Jangan sampai kita nggak sadar ketika ada retakan-retakan kecil dosa itu. Sampai pada akhirnya sudah terlambat. Chuck Swindoll menuliskan seperti ini teman-teman. It is the small compromises, the minor concessions, the little lies, and the harmless moral lapses that wear down our character and sap our strength. Justru kompromi kecil, penyesuaian kecil, kebohongan kecil, dan pelanggaran moral yang kelihatannya tidak berbahaya, itulah yang meruntuhkan karakter kita dan menguras kekuatan kita. Teman-teman, dosa nggak pernah puas dengan satu langkah kecil. Kompromi kecil itu kayak jebakan untuk kehidupan kita. Kita kira kita yang pegang kendali, kita pegang kendali untuk hal itu. Padahal diam-diam kompromi itu mulai mengendalikan kehidupan kita. Makanya jangan anggap enteng waktu godaan datang sekecil apapun. Jangan kasih ruang. Jangan biarkan retakan kecil itu menjadi celah kehancuran yang besar. Yang ketiga, yang terakhir nih teman-teman. Integritas menuntut pengorbanan, tapi menyelamatkan masa depan. Kadang kita berpikir kalau kita sudah pilih jalan yang benar, kalau kita sudah menolak kompromi, maka hasilnya pasti langsung enak, langsung mulus. Tapi kenyataannya nggak selalu seperti itu. Lihat aja apa yang terjadi sama Yusuf. Kita tentu tahu cerita Yusuf. Setelah Yusuf memilih untuk menjaga integritasnya, dia justru difitnah. Istri Potifar memutarbalikkan fakta, membuat Yusuf seolah-olah jadi bad guy-nya, jadi pelakunya gitu. Dan akibatnya apa? Yusuf dipenjara. Dari sudut pandang manusia, Yusuf ini kelihatan bodoh. Ngapain sih jaga integritas? Toh hasilnya malah sial. Kamu berintegritas ujung-ujungnya di penjara. Mungkin begitu pikiran orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi yang kita lihat itu kan cuman satu bab dari cerita Yusuf. Sementara Tuhan lihat keseluruhan hidup Yusuf. Bukan hanya satu bab itu. Di dalam penjara, Tuhan tetap menyertai Yusuf. Dan dari penjara itulah Yusuf akhirnya diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir. Menjadi alat Tuhan untuk menyelamatkan banyak orang. Memelihara kehidupan Israel. Kalau waktu itu Yusuf kompromi. Kalau waktu itu Yusuf melakukan hal tersebut. Kompromi aja kecil. Mungkin. Kita nggak pernah tahu jalan ceritanya seperti apa ya. Tapi mungkin dia nggak masuk penjara. Dan mungkin juga berujung pada dia nggak akan pernah sampai pada rencana Tuhan yang besar. Kadang integritas memang bikin kita harus bayar harga sekarang langsung. Tetapi itu menyelamatkan kita dari kehancuran yang lebih besar di masa depan. Misalkan kamu lagi magang di sebuah perusahaan. Kamu dikasih tugas untuk handle event. Dan ada vendor yang biasa, ini ada sedikit uang terima kasih. Ada sedikit uang untuk memperlancar event yang ada. Udah, terima aja. Teman-teman kamu bilang, udah terima aja. Itu biasa kok di dunia kerja. Tapi kamu tolak karena kamu tahu ini bukan satu hal yang baik. Dan kamu menolaknya. Awalnya orang-orang yang ada, mereka nganggap kamu aneh. Ada yang nyinyir. Ih, aneh nih orang, dikasih duit gak mau. Gitu. Ada yang ngejauh. Tetapi beberapa waktu kemudian, bos besarnya akhirnya tahu tentang, oh ini kamu ini punya kejujuran.
Kamu akhirnya dikasih kepercayaan yang lebih, pegang satu proyek yang penting, dan kemudian end up dikasih rekomendasi buat bekerja menjadi karyawan tetap di sana. Teman-teman, dari ilustrasi ini, integritas memang sering kelihatannya rugi gitu ya di awal. Integritas di awal ini seringkali kelihatannya nggak enak. Tapi hasil akhirnya nggak seperti itu teman-teman. Kamu bakal bersyukur karena kamu nggak mengorbankan masa depan demi keuntungan sesaat. Kamu nggak mengorbankan masa depanmu demi satu hal kecil di sini. Orang yang menjaga integritas mungkin terlihat kalah di mata dunia. Tetapi percayalah, orang yang menjaga integritas itu selalu menang di mata Tuhan. Pilihan untuk tetap jujur, untuk tetap benar, kadang muncul sepaket sama harus bayar harga. Mungkin kamu kehilangan kesempatan yang instan, mungkin kamu kehilangan teman yang nggak bisa mengerti keputusanmu, bahkan mungkin kamu kehilangan kenyamanan dalam hidupmu. Tapi ingat teman-teman, lebih baik kita rugi sebentar daripada kehilangan panggilan Tuhan untuk kehidupan kita. Yusuf bayar harga. Tetapi akhirnya Yusuf ada di tempat yang Tuhan memang sudah siapkan buat dia. Jangan tukar masa depan kita yang Tuhan siapkan dengan kesenangan sesaat. Integritas itu mahal, tapi hasilnya nggak akan bikin kita nyesel. Teman-teman, sebelum kita menutup pemberitaan firman Tuhan hari ini, saya mau ajak setiap kita kembali untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar ini. Jangan biarkan firman ini cuma masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, tapi biar hari ini menjadi satu titik di mana kita bisa benar-benar jujur sama diri kita sendiri dan juga sama Tuhan. Coba tanya di dalam hati kita masing-masing. Jujur aja, nggak perlu pura-pura karena hanya kamu dan Tuhan yang tahu. Di mana sih area hidupku yang paling sering menjadi tempat kompromi? Banyak area, mungkin itu di tugas kuliah, kita tergoda untuk copy-paste jawaban karena dikejar deadline. Mungkin itu di dalam relasi kita membiarkan diri terlalu dekat di batas-batas yang seharusnya nggak kita lewatin. Mungkin itu di etika di dalam pelayanan atau organisasi. Kita tergoda untuk ikut arus, menutup mata pada hal yang nggak benar karena kita takut dimusuhin atau takut kehilangan posisi. Atau mungkin juga dalam kehidupan sehari-hari, soal keuangan, kejujuran kecil ketika kita lagi belanja online, kemudian hal-hal lain yang dalam kehidupan kita sehari-hari. Di mana area hidup kita yang masih sering menjadi tempat kompromi? Yang kedua, pernah nggak aku ngerasa menyesal karena kompromi kecil yang aku anggap sepele dulu? Coba ingat teman-teman, pernah nggak kita merasa menyesal karena dulu kita pernah menganggap sepele satu hal dan kita berkompromi dalam hal itu? Bagaimana dampaknya? Apakah itu bikin aku makin jauh dari Tuhan? Atau apakah hal kecil itu merusak sesuatu di dalam diriku? Teman-teman, kompromi itu jarang datang dalam bentuk yang besar. Kompromi jarang datang dalam bentuk yang mencolok. Kompromi itu sering datangnya halus. Datang sebagai pilihan kecil yang terlihat sepele, tapi lama-lama menjadi kebiasaan. Setelah jadi kebiasaan, jadi gaya hidup. Dan tanpa kita sadari, gaya hidup kita sudah jauh banget dari integritas. Semua itu dimulai dari satu hal yang kecil. Sama seperti kalau kamu menggambar satu garis lurus, dan kemudian coba kamu geser 1 derajat aja ke kanan. Dan kemudian kamu terus gambar garis lurus itu sepanjang 100 meter ke depan. Bisa dipastikan setelah 100 meter, jaraknya itu 1 derajat itu akan menghasilkan satu jarak yang jauh. Karena itu teman-teman, penting banget kita mengambil sikap mulai dari sekarang. Jangan tukar panggilan Tuhan dengan kesenangan sesaat. Karena Tuhan sudah menyiapkan masa depan yang luar biasa buat setiap kita. Jangan biarkan hal kecil, penyimpangan sekecil 1 derajat itu, kesenangan yang cuman sebentar, merusak rencana Tuhan dalam hidup kita. Ingat teman-teman, godaan biasanya selalu menawarkan satu hal yang instan. Tapi, Tuhan menjanjikan satu hal yang kekal
bukan satu hal yang instan. Sebelum godaan datang, tetapkan batasannya sekarang. Jangan tunggu sampai kamu ada di ujung tebing, baru mikir, aku harus berhenti ya? Aduh, depan udah tebing nih, udah jatuh. Lebih baik kita bikin batasan dari sekarang. Misalnya, kalau lagi ujian, aku komit nggak mau buka grup WA chat. Nggak mau buka grup nyontek bersama. Nggak mau browsing, googling waktu lagi ujian. Nggak mau pegang HP lah lagi ujian aja. Kalau dalam relasi misalkan, aku komit nggak mau berduaan di tempat yang bikin aku susah jaga hati. Kalau pelayanan, aku nggak mau ngambil apa yang bukan menjadi hak aku. Buatlah komitmen, buatlah batasan-batasan itu dulu teman-teman. Cari teman yang bisa saling menjaga integritas. Jangan jalan sendiri. Karena sendirian kita gampang jatuh. Tapi kalau kita punya teman yang bisa saling mengingatkan, saling mendoakan, saling support, kita akan lebih kuat. Teman yang baik bukan teman yang ngajak kompromi ya. Tapi teman yang berani bilang, itu nggak benar. Yuk kita balik lagi ke jalan Tuhan. Kita balik lagi melakukan hal yang benar. Integritas adalah siapa dirimu ketika hanya Tuhan yang melihat. Hari ini saya mengajak kita untuk mengambil satu langkah nyata dalam kehidupan kita. Mungkin langkahnya kecil, tapi biar dari langkah itu menjadi permulaan hidup yang berintegritas di hadapan Tuhan. Kita ambil komitmen, jangan cuma jadi pendengar, tetapi supaya hidup kita pun menjadi pelaku firman, supaya hidup kita menjadi kesaksian nyata tentang kasih dan kebenaran dari Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan hari ini. Bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi setiap kami dimanapun kami berada hingga detik ini Tuhan. Tuhan, hari ini kami berdoa, berikan kami hati yang takut akan Tuhan senantiasa. Biar kami punya hati yang selalu takut akan Tuhan, menghargai keberadaan Tuhan, kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, ku berdoa untuk teman-temanku dimanapun mereka berada, biar ada keberanian untuk menolak segala bentuk kompromi, sekecil apapun itu. Biar ada keberanian untuk menolak dan lari dari godaan-godaan yang ada. Biar mereka mampu untuk menjaga integritas di dalam setiap area kehidupan mereka. Tuhan, kami berdoa, kami percaya, kami berserah kepada rencana-Mu yang indah dalam kehidupan kami. Kami mau berikan hidup kami sepenuhnya untuk Tuhan. Kami mau jaga diri kami dari segala bentuk kompromi. Kami bayar harga saat ini untuk melihat masa depan yang indah yang Tuhan sudah rencanakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini juga hamba-Mu berdoa bagi teman-temanku dimanapun mereka berada, biar senantiasa ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka, kemanapun mereka pergi, kemanapun mereka melangkah, Tuhan ada beserta dengan mereka. Tuhan juga memberkati keluarga-Mu, ada relasi yang erat di tengah-tengah keluarga-Mu, pemulihan relasi antara orang tua dengan anak, antara kamu dengan kakak adikmu, biar ada kasih Allah yang nyata yang dirasakan oleh seisi rumah-Mu. Damai sejahtera sukacita daripada Allah dilimpahkan dalam kehidupan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi teman-teman yang memerlukan dukungan doa ataupun konseling lebih lanjut, silakan scan QR Code yang ada di layar. Ada para pendoa, ada para konselor yang siap untuk membantu teman-teman sekalian. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.